Ta'ala dimudahkan juga dalam segala aktivitas hari ini dan berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, suara saya cukup terdengar? Terdengar, Prof. Ya. Di sini agak mendung, jadi agak gelap. Tempat Bapak Ibu gimana? Alhamdulillah masih cerah, Prof. Cerah, cerah. Tapi Cerah ya? tidur Ya. suka dugcur. Duhur hujan. Oke, oke. Ya, ya. Kelihatan nih ya, cerah. Ya, di tempat saya ini dari tadi pagi sudah terang, matahari sudah bersinar, tapi sekarang sudah sembunyi ya mataharinya. Oke, baik. Ini kuliah kedua ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama kemarin saya sampaikan ya, kira-kira global materi ya, bioinformatika yang akan kita pelajari di perkuliahan ini. Nah, jadi untuk yang eh, kedua ini saya sampaikan hal yang paling mendasar yang kita harus tahu ya ketika kita mempelajari tentang bioinformatika, yaitu tentang dogma genetika ya. Dogma genetika. Jadi Bapak Ibu ada pengalaman gitu ya. Saya nguji mahasiswa, saya mahasiswa S2 ya. Eh, di setiap halaman itu dia menuliskan ada kata gen ya di setiap halaman. Tetapi ketika saya tanya gen itu apa toh, ya, dia nggak bisa jawab. Nah, itu karena materi penelitiannya itu bioinformatika, tetapi dia tidak memahami konsep dasar. Ya, itu. Jadi eh, apa? Belajarnya itu belajar ini langsung praktis ya, aspek praktisnya begitu ya. Oh, pakai tool ini bagaimana, kemudian dihasilkan ini dan seterusnya. Tetapi konsep dasarnya itu sangat lemah gitu. Nah, oleh karena itu gitu ya, karena ini background Bapak Ibu juga bermacam-macam, maka ini juga saya kenalkan terkait dengan dogma genetik. Ya, ini kalau dulu ya itu biologi molekuler. Jadi inti dari biologi molekuler itu ya dogma genetik itu. Nah, dogma genetik terus kemudian nanti sampai ke yang biar nyambung ke kuliah besok ya, kuliah minggu 3-4 besok sama Bu Imania, silakan Pak Rahmat, minggu 3-4 itu Bu Imaniar, kemudian minggu 5-6 itu Pak Lalu, nanti minggu ke-7 dengan saya lagi. Ya, nanti untuk yang setelah UTS, nanti kita uh, 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 nanti lihat sikon ya, bisa dihandle oleh satu dosen, bisa juga dihandle oleh lebih dari dosen. Jadi peminat apa ya di dalam penulisan artikel seperti yang kemarin sudah saya singgung, besok pas Pak Lalu akan dijelaskan lebih detail. Jadi kira-kira nanti ada kalau arahnya itu mengarah ke ekspresi gen, nah nanti bisa dikawal ya oleh Pak Lalu dan Bu atau Bu Imaniar gitu ya. Kalau ada yang ingin mengarahkan ke eh, in silico gitu atau kajian penambatan molekuler, nanti insya Allah saya bisa mengawal. Nah, monggo nanti sesuai minat Bapak Ibu saja yang kalau bisa itu bisa menjadi nilai tambah dari disertasi Bapak Ibu. Ya,
Dua-duanya bisa menjadi nilai tambah dari disertasi Bapak Ibu. Kajian in silico bisa ditambahkan di disertasi. Kemudian kajian ekspresi gen juga bisa ditambahkan di disertasi. Ya minimal bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah yang bisa menjadi salah satu persyaratan Bapak Ibu ya, yang tidak perlu membayar penelitiannya gitu ya. Karena penelitiannya dengan pakai tool-tool atau dengan data eh, eh, data-data di, ya, di internet begitu. Gimana, ada chat apa ini tadi? Oh iya Bu Asih, apa kabar Bu Asih? Ya, Baik, ini. Prof. Matur suwun pangapunten dalam chat tadi. Iya Bu Asih, semoga segera sehat nggih. Amin, amin. Mm-mm. Pangestunipun, Prof. Matur suwun, Prof. Iya, semangat Bu Asih ya, insya Allah nanti dimudahkan pulih sehat kembali. Amin Amin, ya Prof. Rabbal Alamin. Oke, eh, kemarin info dari Prodi itu belum ada presensinya, silakan Pak Rahmat dulu Oke. karena untuk portalnya. Waduh. Prof kayaknya ini ya jaringannya kayak. Iya, kayaknya tadi Prof. Hmm, tadi lagi mendung kayaknya di sana. Jaringan. Ya, maaf Bapak Ibu, ini laptop saya kok tadi tiba-tiba Zoom-nya off. Ya, ini saya masih coba gabung eh, di laptop ya. Oke, sambil menunggu itu, jadi eh, apa namanya, seperti tadi ya, latar belakang yang tadi saya sampaikan, jangan sampai nanti ketika eh, membuat artikel atau memasukkan bagian dari artikel ini ke disertasi, Bapak Ibu kurang paham dengan apa yang ditulis gitu. Nah, semoga eh, kuliah hari ini tuh bisa menambah lagi ya, refreshing gitu ya, refreshing pemahaman tentang biologi molekuler. Nah, biologi molekuler itu intinya adalah dogma genetika ya. Jadi topik hari ini itu adalah dogma genetika. Apa toh itu dogma genetika? Jadi dogma genetika itu merupakan uh,
gambaran alur proses. Ya, gambaran alur proses yang dimulai dari pusat informasi genetik, yaitu DNA, sampai ke sifat yang ada pada manusia. Sifat yang ada pada manusia, sifat yang muncul pada manusia. Sifat itu dalam istilah biologi molekuler di sini disebut sebagai fenotip. Ya, pusat informasi utamanya itu adalah genotip. Jadi DNA ya itu sebagai apa? Genotip. Nah, jadi kemarin saya sampaikan gitu ya, salah satu fenotip itu apa? Salah satu fenotip itu misalkan satu orang sehat pada gen yang mengkode insulin, ya, gen yang mengkode insulin atau gen yang mengkode protein tertentu pada sel beta Langerhans. Gen yang mengkode protein tertentu pada sel beta Langerhans. Gimana sel beta Langerhans itu dia bertanggung jawab dalam menghasilkan insulin. Betul ya, Bapak Ibu ya? Oke. Sementara satu orang yang lain itu ada perbedaannya, ada perbedaan susunan nukleotida. DNA itu kan tersusun atas rangkaian nukleotida. Seperti kalau protein itu rangkaian asam amino, polimer gitu ya. Nah, kalau DNA itu merupakan rangkaian nukleotida atau polimer dari nukleotida. Nah, si orang yang lain tadi gitu ya, urutan nukleotidanya beda atau sekuen DNA-nya atau sekuen gennya itu berbeda. Ya, istilah yang paling nyaman untuk disebut sekuen ya. Sekuen DNA atau sekuen gennya itu berbeda. Nah, ketika berbeda, ternyata dapat menyebabkan perubahan sifat dari protein tadi. Sifat dari protein tadi. Sehingga protein tadi itu oleh sistem imun kita dianggap sebagai benda asing, dianggap sebagai protein asing. Ya, ini protein asing ada di dalam sel kita gitu. Maka sistem imun kita menghancurkan sel tersebut, ya, menghancurkan sel beta Langerhans. Akibatnya si orang yang kedua tadi dia tidak bisa menghasilkan glukosa, tidak bisa menghasilkan insulin secara maksimal karena banyak sel-sel yang dibunuh oleh sistem imun sendiri. Nah, itulah mengapa ya diabetes tipe 1 itu termasuk ke dalam atau bisa diakibatkan oleh karena adanya penyakit autoimun gitu. Penyakit. Jadi protein tadi yang harusnya itu bisa ditoleransi gitu ya, normalnya ya
normalnya itu bisa ditoleransi oleh apa namanya, sistem imun kita gitu, tapi menjadi tidak bisa toleransi gitu. Jadi malah dianggap seperti protein asing. Ya, saya split aja ya suara saya di headset satu. Nah, coba ya saya share screen. Kita bisa lihat dari dan muncul kan? Belum. Gitu, Prof. Belum. Sekarang sudah, Prof. Saya off cam aja sementara. Saya selesai aja. Ya, terus ya. Nah, dia agak itu DNA ke sampai ke DNA genetik. Nah, alurnya adalah dari DNA. DNA itu nanti dengan adanya DNA itu dijadikan acuan, ya. Dijadikan acuan, dijadikan template untuk dijadikan cetakan untuk membentuk mRNA, ya, untuk membentuk RNA. Salah satu RNA itu adalah mRNA. Teruskan ya ke membentuk genetik. Nah, sehingga apa, urutan nukleotida ini kan mRNA sama DNA itu kan sama-sama asam nukleat. Jadi sama-sama merupakan rangkaian nukleotida. Hanya DNA manusia, ini manusia ya, kita bicara manusia aja, karena nanti kalau virus itu sudah beda lagi. Nah, DNA manusia itu 2 untai, sementara kalau mRNA satu untai. Mohon maaf, Prof. Suaranya apa jauh atau cuma saya saja ya? Kurang keras, Iya. Sekarang sudah, gimana? Prof. Sekarang sambung. Oh ya. Baik. Ini ya. Jadi DNA 2 untai, mRNA itu 1 untai. Jadi dua-duanya merupakan rangkaian nukleotida. Nah, kemudian mRNA ini berarti urutan nukleotida yang ada pada mRNA itu sama dengan salah satu untai dari urutan nukleotida pada DNA.
Jadi sekuen pada mRNA itu sama dengan salah satu untai pada sekuen DNA. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian nanti mRNA itu ini kan di manusia kan dibuat di inti ya, di inti sel. Nah, nanti mRNA itu ada proses tersendiri sehingga nanti terbentuk mRNA yang matang gitu ya di dalam inti sel. Baru setelah mRNA-nya matang lengkap gitu ya, itu kemudian dikeluarkan dari inti untuk dibawa ke sitoplasma. Nah, terus di sitoplasma nanti mRNA itu akan menjadi acuan bagi ribosom untuk merangkaikan asam amino. Jadi kalau kode sekuennya, jadi ini kan setiap tiga basa atau 3 nukleotida itu kan akan diterjemahkan sebagai satu asam amino. Jadi asam amino itu tadi sekali lagi dia merupakan unit terkecil dari protein, ya kan? Protein itu merupakan rangkaian asam amino yang memiliki fungsi tertentu. Ya, oke. Kalau hanya rangkaian asam amino saja lebih umum disebut sebagai polipeptida. 2 asam amino itu adalah dipeptida. 3 asam amino tripeptida. Sekian panjang asam amino itu polipeptida. Polipeptida yang kemudian berlekuk-lekuk ya, membentuk struktur sekunder, tersier, kuaterner ya, dan memiliki fungsi tertentu baru nanti disebut sebagai protein. Nah, itu. Nah, jadi otomatis gitu ya, rangkaian asam amino yang disusun oleh ribosom, perangkainya itu adalah ribosom dengan bantuan enzim. Nah, itu mengikuti apa sekuen nukleotida yang ada pada mRNA. Jadi nyambungnya kelihatan ya, bahwa proteinnya seperti apa yang terbentuk itu ya acuannya adalah pada DNA. Karena DNA diacu oleh mRNA atau mRNA bisa sebagai wakil ya dari DNA karena urutan atau sekuen mRNA itu sama dengan sekuen salah satu untai dari DNA. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian ini normal atau tidak, ini sama atau tidak satu orang dengan orang yang lain, itu tentu mengacu pada DNA-nya. Ya, DNA-nya itu ada mutasi atau tidak. Nah, seperti itu. Ada single nucleotide polymorphisme atau tidak, atau istilahnya SNP, ya, atau ditulis SNP. Nanti kita akan ke sana ya, SNP, single nucleotide polymorphism. Jadi kalau kejadian mutasinya banyak ya di seluruh di suatu lokasi tertentu ya, maka kemudian itu bisa disebut sebagai SNP ya, single nucleotide polymorphism. Jadi itu sebagai polimorfisme karena melibatkan orang banyak yang terkena. Oke, itu ya, jadi itu gambaran inti. Ya, ini jadi rangkaian ini kemudian juga mutasi. Nah, itulah satu kesatuan yang menggambarkan ya proses biologi molekuler yang ada di dalam sel. Oke, nah, nah ini ya, ini. Nah, tadi saya sampaikan ya bahwa polipeptida yang panjang berlekuk-lekuk ya, membentuk struktur primer, tersier dan seterusnya yang memiliki fungsi tertentu baru disebut sebagai apa? Protein.
Ya, tubuh kita banyak sekali protein. Oke. Nah, yang bawah ini gambaran ya proses di sel eukariot termasuk sel kita ya, bagaimana proses apa namanya, oh ya ini ya sama ya, jadi ekspresi gen atau dogma genetika pada apa eukariot. Oke, jadi di dalam inti ada pemrosesan, kemudian baru dibawa ke sitoplasma untuk berproses bersama ribosom. Nah ini gambaran ribosomnya, ya rangkaian asam aminonya seperti itu. Kemudian nanti ada proses pasca translasi. Ini tadi kan proses ini ya, proses translasi ya, sintesis protein itu. Ini. Nah ada proses pasca translasi dan prosesnya bisa macam-macam, termasuk membentuk glikoprotein. Ya, berarti dia proteinnya bereaksi dengan glukosa. Kemudian lipoprotein dengan lipid ya, dan seterusnya. Seperti itu. Atau nanti sebagai protein enzim, sebagai protein reseptor, sebagai protein transporter, sebagai protein hormon. Nah itu antibodi ya, itu apa namanya normal atau tidaknya sesuai dengan DNA. DNA dari gen yang menyusun protein tersebut. Kadang satu protein itu dia tidak apa namanya, satu protein itu bisa atau satu sifat ya, satu sifat itu bisa dikendalikan oleh beberapa gen. Itu ada seperti misalnya golongan darah, itu beberapa gen itu apa namanya mempengaruhi ya jenis golongan darah kita. Nah, proses tadi itu ya, proses tadi itu ada pengaturannya di dalam tubuh kita ya. Sel kita itu DNA-nya sama, tapi tidak semua sel menghasilkan insulin. Nah, itulah ya, karena apa? Ada proses pengaturan ya, di dalam dogma genetika tadi, atau tepatnya di dalam proses mengekspresikan gennya tadi ya. Melalui transkripsi, translasi, terbentuk protein, dan seterusnya. Oke, ini nanti ya link ini bisa jadi juga bahan tambahan ya. Oke, nah proses pengaturan gen itu baik eukariot maupun prokariot yaitu semua ada proses pengaturannya. Ini sih secara singkat, kalau prokariot itu dia di on off-nya itu pada tahap transkripsi gitu ya, itu pada prokariot. Tapi kalau pada eukariot itu on off-nya itu bisa di beberapa titik gitu ya, bisa di beberapa titik ya. Beberapa gen itu bisa seperti tadi saya sampaikan ya, gen tidak diekspresikan di semua sel di tubuh kita, walaupun di setiap sel di tubuh kita mengandung gen tersebut. Nah, itu karena ada tadi on off tadi. Oke, nah ini sekedar gambaran proses apa namanya pengaturan ya, pengaturan di dalam ekspresi gen kita manusia ya. Ini antara lain seperti ada misalnya namanya enhancer gitu ya. Jadi enhancer itu juga bagian dari DNA tersebut, bagian dari gen, yang mana gen itu akan mempengaruhi ya di bagian gen yang lain yang nanti akan mengalami proses transkripsi.
gen yang akan ditranskripsikan, gitu kan. Nah, dia bisa ditranskripsikan dengan lebih banyak ya kalau ada si bagian DNA yang lain itu menempel atau menstimulasi area yang akan mengatur ekspresi gen. Area ini namanya promoter yang merupakan tempat enzim RNA polimerase itu bekerja. Enzim RNA polimerase sesuai namanya dia enzim yang membentuk polimer RNA. Jadi membentuk RNA gitu ya. Atau yang menjalankan proses transkripsi. Itu. Jadi yang membentuk mRNA tadi itu adalah enzim RNA polimerase. Jadi area tempat si RNA polimerase ini menduduki pada DNA itu diperkuat stimulasinya oleh bagian dari DNA yang lain yang disebut sebagai enhancer. Nah, di mana lokasi enhancer itu? Itu tidak jelas ya. Bisa di area yang sangat jauh itu ya dari gen yang dikendalikan oleh enhancer tersebut. Nah, kemudian di dalam pemrosesan RNA ya, setelah mRNA itu tadi selesai dibuat ya, disintesis. Nah, itu ada proses tambahan ya sebelum nanti digunakan untuk membentuk protein. Yaitu apa? Yaitu adanya pemisahan ya. Jadi di dalam mRNA nanti itu ada bagian yang tidak dilanjut ya untuk proses sintesis protein nanti gitu ya. Jadi harus dibuang. Ya. Jadi ada bagian yang namanya ekson, ada bagian yang namanya intron. Nah, ekson itukah yang nanti tetap dipakai, intron itu bagian yang tidak dipakai. Jadi walaupun DNA-nya panjang gitu ya, nanti setelah jadi mRNA, nanti yang dipakai tidak semuanya gitu ya, hanya bagian ekson saja. Nah, ini ekson ini digabung, kemudian ini menyatu ya eksonnya, sehingga terbentuklah ini ya, mRNA yang sudah matang, yang sudah siap untuk nanti digunakan dalam proses sintesis protein. Nah, jadi selain tadi menggabungkan ya antar ekson, itu ada tambahan struktur di kiri dan struktur kanan ya, cap and tail gitu. Kemudian nanti baru dibawa keluar ke sitoplasma. Nah, kita bayangkan ya, kalau DNA-nya mengalami mutasi. DNA-nya mengalami mutasi. Ya. Mutasinya misalnya di area yang ini ya, area intron ini. Nah, ini berpotensi mutasinya aman. Ya, berpotensi mutasinya aman karena nanti setelah jadi mRNA akan dibuang. Tapi kalau mutasinya ini di area yang nanti akan menjadi ekson, nah ini nanti tanda-tandanya gitu ya, potensi besar itu tidak aman. Ya, potensi besar tidak aman. Nah, itu lokasi mutasi. Nah, bagaimana kalau mutasinya ternyata di perbatasan? Nah, itu sangat tidak aman. Kalau di perbatasan itu malah sangat tidak aman. Kenapa? Karena nanti ketika ini DNA-nya mengalami mutasi, ini ada perubahan ya di sini, perubahan nukleotida ya, perubahan basanya, maka bisa berpotensi enzim yang memotong antara intron dan ekson di sini tidak bisa memotong. Sehingga apa? Di sini intronnya tidak bisa kebuang. Nah, sehingga nanti ikut tergabung gitu. Nah, berarti kita bayangkan efeknya jadi sangat besar gitu ya terhadap struktur proteinnya. Nah,
Itu gambaran ya kaitannya sama mutasi. Oke. Nah, ini contoh ya, ini sekuen DNA ini. Kalau kita lihat ya ini ada yang bagian atas ya sama bagian bawah ya, intinya 2 untai gitu ya. Nah, kita bisa cermati di sini yang bawah ya, berarti itu yang ini. Nah, ini GCAA. Nah, kita lihat ya sama ya. GCAA. Oke, ini salah satu untai dari DNA. Salah satu untai dari DNA. Nah, nanti mRNA-nya itu akan sama dengan ini, hanya saja nanti di bagian T itu akan menjadi U. Bagian T itu akan menjadi U. Nah, kemudian nanti dalam proses sintesis protein setiap 3 kode, setiap 3 kode itu akan diterjemahkan oleh sistem sintesa protein ya, menjadi satu asam amino. Ya, satu asam amino. Ya. Satu asam amino itu bisa dikode oleh triplet yang lain gitu ya. Misalnya alanin bisa dikode oleh triplet yang lain ya. Saya tidak apa, nanti saya tunjukkan tabel. Itu seperti itu. Sehingga kalau satu triplet itu hanya mengkode satu asam amino ya, tapi sebaliknya satu asam amino bisa dikode oleh lebih dari satu triplet. Atau istilahnya triplet codon gitu ya. Triplet codon. Nah, kemudian triplet-triplet tadi disebut sebagai kode genetik. Nah, ini tabelnya ya. Jadi misalnya fenilalanin, nah itu fenilalanin itu dia dikode oleh 3 tripletnya, 3 codon. Kemudian ada leusin, dia dikode oleh 4 isoleusin oleh 3 gitu ya. Oh, leusin ini malah 6 ya. Leusin 6 gitu. Ini yang paling banyak gitu ya. Tapi ada juga yang cuma 1, misalnya triptofan, dia hanya ada 1 triplet atau 1 codon aja. Nah, kemudian ada juga yang tidak mengkode asam amino, yaitu ada 3 macam codon yang tidak mengkode asam amino, sehingga disebut sebagai stop codon. Jadi kalau di mRNA-nya nanti gitu ya, sudah ada kode ini gitu ya, maka sintesa protein akan stop dengan sendirinya. Oke, itu gambarannya. Nah, dari protein yang sudah disintesis ya, kemudian akan ada proses post-translational modification, dan ini variasinya cukup banyak gitu ya. Ada proses hidroksilasi, ada proses metilasi. Ini tergantung ya. Jadi tidak selalu semua ini terjadi di setiap protein, tidak ya. Tergantung dari nanti jenis proteinnya. Kemudian ada lipidasi yang nanti menjadi lipoprotein, asetilasi, kemudian ada pembentukan jembatan di sulfida sehingga nanti struktur proteinnya menjadi melengkung gitu ya, seperti melipat gitu ya, karena ada jembatan di sulfida. Jadi sulfida itu kan ada di asam amino cysteine. Nah, asam amino cysteine di satu tempat dengan di tempat yang lain itu S-nya itu kemudian saling bergabung. Jadi kayak ditekuk gitu kan, karena tergabung S sama S-nya gitu.
sehingga namanya jembatan di sulfida atau ikatan di sulfida. Oke, nah kemudian bisa juga fosforilasi, penambahan glukosa fosfat, glikosilasi, penambahan gula, kemudian ubikuitinasi ya, penambahan ubikuitin, kemudian sumoilasi gitu ya. Jadi ini penambahan small protein ya, small ubiquitin light modifier. Nah, jadi ada modifikasi seperti itu yang masing-masing nanti akan agar supaya dihasilkan protein dengan fungsi yang spesifik. Oke, ya, jadi otomatis nanti strukturnya berubah, fungsinya berubah, akan dibawa ke lokasi yang tempat keberadaan atau rumah dari protein tersebut, ya misalnya protein membran ya dibawa ke membran ya dan seterusnya. Kemudian memiliki aktivitas tertentu, ya, dapat berinteraksi dengan ligan, misalnya ya nanti kalau kita bahas yang in silico gitu ya, itu interaksi ya protein dengan ligan. Oke. Nah, baik Bapak Ibu ya, DNA kita itu kan merupakan bagian dari kromosom, ya kan? Nah, kromosom itu kalau DNA itu dikemas dengan sangat padat itu adalah menjadi kromosom. Dan itu nampak sangat jelas ketika nanti akan ada pembelahan sel. Nah, ini kalau diurai menjadi sangat panjang. Nah, manusia itu kromosomnya ada berapa, Bapak Ibu? 46 ya. Ada 46. 46 itu terdiri dari 22 pasang kromosom homolog ya. 22 pasang kromosom homolog, kemudian yang satu pasang adalah kromosom seks ya, kromosom seks. Oke. Nah, oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut yang itu. Ya, intinya bahwa DNA itu merupakan bagian dari kromosom. Sehingga di kromosom ini lokasi-lokasi gen itu juga sangat banyak ya, ribuan. Oke, nah di posisi tertentu, di lokasi tertentu itu si A sama si B, orang satu sama orang yang lain itu bisa berbeda urutannya. Misalnya pada basa ke 1000 ya, dari kromosom manusia yang nomor 7 misalnya. Basa nomor 1000 itu harusnya pasangan AT, normalnya maksudnya. Normalnya pasangan AT. Tapi pada si B, dia pasangannya bukan AT, tetapi apa? IC. Dan ternyata kejadiannya banyak. Nah, karena kejadiannya banyak, gitu ya, sekian persen gitu, nah, maka disebut sebagai SNP site, ya, SNP site. Nah, SNP site tidak lagi berupa hanya sebagai mutation site, gitu ya, tapi SNP site, ya, single nucleotide polimorfisme nukleotida tunggal. Nah, jadi ini akhirnya menjadi variasi genetik atau varian genotip, ya, varian genotip.
Oke. Nah, kemudian misalnya untuk yang si A itu proteinnya, karena sini tadi AP ya, proteinnya bentuknya kayak gini. Nah, terus kemudian kalau si B, karena di sini GB, nah ternyata di sini ada tidak ya, ini ada penonjolan ke atas gitu ya. Nah, itu karena apa? Itu ini tadi ya, bisa disebabkan oleh karena adanya perubahan mutasi satu titik saja. Gitu ya. Mutasi satu titik tidak selalu menghasilkan perubahan. Ya, seperti contohnya tadi yang saya sampaikan ya, mutasi itu terjadi pada intron satu titik ya aman, berpotensi aman. Karena nanti akan dibuang dan tidak akan digunakan untuk membentuk apa? Protein. Nah, ini kira-kira gambarannya ya. Ini ada yang berubah proteinnya, ada yang tidak gitu. Nah, misalnya begini. Ini orang pertama ya, urutannya seperti ini. Kemudian orang kedua proteinnya seperti ini strukturnya. Jadi melihat protein itu yang dilihat tidak sekedar urutan asam aminonya ada, tapi struktur 3 dimensi. Struktur ruang dari protein. Struktur ruang. Oke, nah ini ketika jadi G, ya, kita lihat ya, GCA, GCG ya, kita lihat ya. Tadi di kode genetik tadi G, C, G, C, A ya. GCA sama G, CG. Ini sama-sama apa? Alanin. Karena sama-sama alanin, berarti ini namanya aman gitu ya. Mutasi silent, kelihatannya mutasi tapi tidak menghasilkan perubahan apapun pada proteinnya. Nah, itu namanya mutasi silent. Oke, nah sebaliknya untuk yang orang yang nomor 3 gitu ya, dia mengalami mutasi di ini ya, AGA menjadi AAA. Arginin, ini lisin. Nah, ternyata ini punyanya yang kedua ya. Untuk yang ini apa tadi? Nah, yang ketiga itu adalah yang ini. Nah, strukturnya sangat berbeda. Sehingga nanti fungsinya dari protein itu akan berubah. Berubahnya bisa macam-macam. Apakah menjadi lebih menjadi berkurang aktivitasnya saja atau bahkan kehilangan aktivitas ya. Atau bahkan menghasilkan penyakit yang berbahaya. Misalnya ini ya. Ini hanya ada mutasi satu titik aja. Penyakit ini ya, namanya sickle cell anemia ya. Nah, ini akibat dari mutasi satu titik saja. Ya, yaitu ada saya tidak hafal ya posisinya, tapi hanya mutasi satu titik saja. Kalau tidak salah dari valin menjadi glutamin gitu ya. Ya, itu ternyata merubah total struktur protein hemoglobin ya, dari sel darah yang seperti ini menjadi seperti ini. Ya, ini akibat pengaruh dari struktur hemoglobin, struktur protein globin ya pada hemoglobin, sehingga menyebabkan bentuk sel darah merahnya menjadi seperti sabit ya, maka namanya sickle cell. Oke, nah kemudian nah ini ya, tadi saya sampaikan bahwa satu manusia ya satu sel gitu ya, satu sel itu tersusun atas 4
46 kromosom, ya kan? Yaitu berpasang-pasangan, ya, berpasang-pasang. Misalnya kromosom nomor 22 atau kromosom nomor 21 atau kromosom nomor 8, mereka berpasang-pasangan. Nah, misalnya ini ya, jadi pada posisi tertentu misalnya pada posisi 1000 tadi ya, kita mencontohkan posisi 1000. Nah, posisi 1000 di kromosom di A gitu ya, itu basa nomor 1000 itu G. Nah, ini di lokasi tertentu G ya, nomor 1000 tadi ya. Nah, lokasi itu kalau bahasa gen itu lokusnya, di lokus. Nah, di lokus basa nomor 1000 itu G. Kemudian di kromosom pasangannya ya, kromosom pasangannya itu G juga ya. Ini kan 2 kromosom berpasangan, G juga. Nah, sehingga G sama G itu bisa sebagai satu varian gen. Si A berarti varian gennya adalah G. Misalnya ini AA itu ya. Terus kemudian orang yang lain gitu ya, orang yang lain itu varian gennya ternyata T sama T ya, di lokus 1000 tadi itu ya, T sama T. Nah, kemudian berarti ada varian gen tadi ya, TT gitu ya, TT ya, tadi AAA, kemudian apa, TT. Tadi GG, kemudian apa, TT. Nah, ini juga bisa disebut sebagai pasangan alel ya, pasangan alel atau kode genetik ya, kode genotip ya, pasangan alel atau genotip atau varian gen itu. GG ini TT. Nah, misalnya si bapak ini menikah dengan si ibu ini, si wanita ini gitu ya. Nah, kemudian kalau menikah itu nanti setiap anak itu dapat satu dari ibu, ya, satu dari bapak gitu. Nah, sehingga apa? Berarti ada beberapa kemungkinan. Ya, kalau ini berarti hanya satu kemungkinan, berarti anaknya pasti apa? GT. Ya, beda nanti kalau ibunya GT, GT ya. Misalnya ini aja deh, gitu ya. Misalnya bapaknya AA, ibunya TT gitu ya, maka anaknya bisa AA. Anaknya berarti pasti cuman apa? AT gitu ya. Kalau ibunya AA, bapaknya TT. Anaknya pasti apa? AT. Beda kalau bapaknya nanti ini nikah ya, anaknya kan AT ya, kemudian nikah dengan orang yang lain. Orang yang lain itu AT juga gitu ya. Maka nanti keturunannya ada yang AA, ada yang AT, ada yang TT gitu ya. Karena kan saling tukar gitu ya, saling ini apa? Saling mensubsidi gitu, seperti itu. Nah, sehingga apa? Inilah yang nanti ketika jumlah orangnya itu banyak ya, maka disebut sebagai apa? SNP ya, atau varian SNP ya. SNP-nya TA ya, SNP-nya SNP-nya TT. Nah, sekarang itu sudah ada PCR yang bisa langsung mendeteksi dia SNP-nya, kategorinya yang mana, A, AT atau TT gitu. Kalau AA obatnya mestinya bagaimana, AT bagaimana, TT bagaimana. Nah, nanti di luar negeri sudah
itu ada ya, ngobati dengan tahu profil gen manusia, tinggal melihat varian dari setiap gennya, ya, seperti itu. Oke, ada kalanya kalau misalnya ternyata ini kalau G berpasangan apa, yang satu G kemudian satu T itu adalah gen letal atau varian letal, nah itu berarti si orangnya pasti mati ya. Jadi kalau ibunya ini, bapaknya seperti ini, anaknya nggak bakalan ada yang lahir hidup. Nah, karena apa? Gen letal. Nah, itu bisa ya, bisa seperti itu. Oke, nah itu gambaran saja. Nah, kemudian nanti ini itu urutan atau sequencing ini bisa dilakukan dengan apa? Ada metode ya sequencing gitu ya. Nah, sehingga nanti dengan sequencing akan tahu persis ya urutan nukleotidanya seperti itu. Ya, kalau PCR kan hanya tahu apa? Hanya tahu apa variannya apa gitu ya. Tapi nanti detailnya ya, detail dari sequencingnya, detail dari urutan nukleotidanya itu baru diketahui setelah dilakukan apa? Sequencing. Oke. Nah, ternyata misalnya ya ini lokasi-lokasi yang bisa di setiap lokasi ya bisa dicek ya di mana terjadi apa SNP gitu ya kan, bisa banyak. Nanti Pak Lalu akan mengenalkan ya misalnya GWAS ya, cari database SNP di GWAS gitu ya, di VWAS ya, di sana ada data tentang SNP. Oke, nah beberapa atau banyak ya karena adanya SNP atau karena adanya mutasi, entah itu satu titik atau lebih, itu bisa menyebabkan banyak penyakit kelainan apa genetik, termasuk autoimun ya, itu kelainan genetik. Oke, nah mutasi atau penyakit karena kelainan genetik itu karena mutasi. Nah, mutasi itu bisa terjadi pada sel somatik ya. Kemudian bisa juga terjadi pada sel gamet ya, sel telur atau sel sperma. Nah, kalau mutasi hanya sampai di sel mutasi somatik aja, misalnya sel kulit ya atau sel otot, maka yang kena hanya orang yang bersangkutan. Tapi kalau mutasinya sudah sampai ke sel sperma sama sel telur, padahal itu nanti akan membentuk zigot ya, menjadi anak gitu ya. Nah, maka efek dari mutasi itu bisa sampai ke anak. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang misalnya, anak-anak banyak yang menderita misalnya leukemia gitu. Ya, umur-umur yang masih relatif rendah gitu ya, yang masih belum banyak asupan gitu ya, sudah ketahuan leukemia misalnya. Nah, itu yang salah siapa? Belum tentu anaknya ya, tapi bisa jadi orang tuanya dulu pada saat muda gitu ya, kurang memperhatikan misalnya keamanan di dalam makanan gitu ya, sehingga nggak kerasa gitu ya kita mengkonsumsi orang tersebut mengkonsumsi bahan-bahan yang bisa menyebabkan mutasi, sehingga akhirnya mutasi mesti sampai ke sel gamet dan itu bisa menghasilkan apa namanya efek ya sampai ke anak. Nah, apakah mutasi itu bersifat baik atau bersifat jelek gitu ya, menghasilkan sesuatu yang baik lebih baik atau sesuatu yang jelek lebih jelek? Nah, itu tergantung. Mutasi bisa disengaja ya, misalnya pada mikroorganisme untuk
mendapatkan produk yang lebih baik gitu ya. Tapi pada umumnya mutasi ya konotasinya mengarah ke kurang baik gitu. Tapi tadi khusus pada mikroba itu ya diarahkan untuk mendapatkan strain yang lebih baik. Oke, nah beberapa tipe seperti sel kanker kulit ya, kemudian leukemia itu bisa karena mutasi pada sel somatik saja. Ya, berarti efeknya hanya ke orang tersebut gitu ya, belum tidak sampai ke anak. Tapi kalau ternyata mutasinya tadi sampai ke sel gamet ya, maka akan bisa sampai ke anak. Nah, tipe mutasi itu bisa kromosom, skala kromosom besar-besaran gitu ya. Bisa skala genom ya, bisa skala gen ya. Ya skala genom sama skala kromosom ya ini mirip-mirip ya. Kalau kromosom ya itu kromosom utuh gitu ya. Kemudian kalau genom ya lebih ke partis bagian dari apa kromosom. Oke, kalau ini pada satu gen saja berarti mutasi pada single gen. Oke, nah ini gambaran kromosom. Nah, garis-garis itu gambaran itu adalah lokasi-lokasi gen atau lokus-lokus dari apa gen. Nah, kalau mutasi gen itu berarti tadi SNP tadi itu merupakan bagian dari apa mutasi gen ya, karena dia menghasilkan atau mutasi pada satu nukleotida saja itu pada SNP tadi gitu ya. Oke, nah namun lokasi single nukleotide ini bisa di beberapa titik gitu ya, beberapa titik yang lain di tempat yang lain mungkin di gen yang lain dan seterusnya seperti itu. Oke, dan bisa penyebabnya bisa macam-macam ya, teman-teman sudah tahu semuanya. Ini, nah ini ya, ini kenapa perlu saya kenalkan ya, saya ingin memberikan gambaran nanti efek dari mutasi itu bisa sangat luar biasa. Jadi salah satu contohnya adalah point mutation tadi yang menyebabkan sickle cell anemia. Itu hanya mutasi satu titik saja pada sel beta globin, tapi menghasilkan struktur sel yang seperti itu. Nah, ini kalau point mutation ya. Nanti tergantung point mutation bisa delesi, insersi. Delesi itu penghilangan ya, satu basa, insersi itu ketambahan ya, satu nukleotida. Kemudian kalau substitusi itu ditukar. Nah, kalau yang sickle cell anemia tadi itu termasuk yang substitusi. SNP itu juga bagian dari mutasi apa substitusi. Ini ya. Nah, kalau yang bukan substitusi itu namanya insersi atau delesi atau disingkat indel. Ya, indel. Ini gambaran tingkat kejadian ya. Ini sama indel. Nah, itu perbandingannya sangat banyak SNP dibandingkan yang indel. Ini sedikit tapi akibatnya luar biasa, sangat parah. Ya, ya. Oke, itu gambarannya. Nah, dan tipe-tipe SNP ini saja ya. Ini lokasinya ya, lokasi SNP-nya. Ibaratnya lokasi strategis dan lokasi tidak strategis. Nah, lokasi tidak strategis misalnya tadi pada intron tadi gitu, jadi tidak ngaruh gitu. Oke, ini yang sickle cell anemia yang tadi ya benar ya, jadi paling menjadi apa asam glutamat. Ya, mutasi substitusi satu titik tadi. Ya, terjadi pada gen hemoglobin. Oke, sehingga efeknya apa? Orang yang menderita sickle cell anemia itu akan tergantung dari donor darah seperti halnya thalassemia. Ya, thalassemia itu
mutasi tetapi ada di banyak tempat. Tapi kalau sickle cell anemia itu hanya di satu titik saja. Oke. Oke, ini tadi sudah kita contohkan ya. Jadi silent mutation itu yang tadi tidak menyebabkan perubahan asam amino. Kemudian ada yang menyebabkan perubahan asam amino itu namanya missense, ya, missense mutation. Nanti Pak Lalu itu di alur ekspresi genetiknya itu di sana ada scoring yang melibatkan SNP-nya itu termasuk missense atau bukan. Istilah missense itu artinya ini ya, jadi adanya mutasi di satu titik itu menghasilkan asam amino yang lain, yang beda. Oke, kemudian ada yang mutasi nonsense. Nah, kalau mutasi nonsense itu hasilnya adalah stop, sehingga protein nggak jadi bisa memanjang gitu ya, karena stop lebih awal. Jadi proteinnya jadi lebih pendek. Nah, otomatis fungsinya juga sangat berubah gitu ya. Kalau lebih pendek itu hilang total bisa jadi gitu. Nah, kemudian yang tadi indel ya, indel itu kenapa tadi saya katakan efeknya luar biasa, karena apa? Indel itu akan merubah ini sekuen gitu ya, merubah sekuen dari DNA gitu. Kalau merubah sekuen nanti merubah urutan triplet codon tadi. Nah, ini kan. Nah, ini codon ya tadi ya, pada mRNA ya triplet tadi. Ini asam aminonya gitu kan. Nah, kalau delesi, contoh delesi ya. Darah sini tadinya G terus U-nya 3. Ini hilang 1, tinggal 2. Nah, maka urutannya nggak jadi UUU kan, urutannya jadi UUG. Ini udah asam aminonya udah beda. Nah, kemudian misalnya ini sebenarnya sampai sini sudah stop gitu ya. Tapi bisa jadi nggak stop ya, tapi terus. Karena ada pergeseran-pergeseran tadi. Nah, ini delesi contoh ya. Ini insersi juga demikian. Bisa menghasilkan asam amino yang lain, termasuk menghasilkan stop codon. Nah, seperti itu. Oke, nah kadang-kadang juga gitu ya, ada 3 nukleotida sekaligus indel ya, 3 nukleotida sekaligus itu hilang atau malah ketambahan bisa. Nah, sehingga ini juga akan merubah. Nah, semua ini tergolong apa? Prinsip mutation. Jadi ada pergeseran asam amino ya kan, sehingga akan merubah total perubahan struktur protein, akan merubah total fungsi. Nah, sehingga tadi gennya gen apa? Ya, gen dari protein apa? Misalnya tadi gen hemoglobin. Ya. Nah, sehingga fungsinya jadi nggak fungsi itu sel darah merahnya. Sehingga apa? Efek dari mutasi itu tergantung dia di proteinnya protein apa di antara yang ada di tubuh. Ya, bisa dari protein yang di area otot, area reseptor, hormon, enzim, antibodi, ini semuanya kan protein. Nah, efek yang ditimbulkan ya berkurangnya fungsi masing-masing ya, tergantung yang dikenai yang apa, gen apa, seperti itu. Hormon jumlahnya banyak, reseptor sangat banyak, enzim sangat banyak.
Oke. Nah, sehingga eh, ketika tadi ya ada perubahan pada DNA, maka bisa yang tadinya bentuknya begini nanti mungkin bisa lebih membuka lagi, sehingga ligan yang putih ini gambaran ligannya ya, ligan yang tadinya bisa menempel matching gitu ya di sini gitu, bisa menjadi nggak matching gitu ya, nggak matching, nggak rapet gitu. Nah, itu bisa berakibat fungsi dari proteinnya menjadi berbeda, berubah. Nah, itu saya kira gambarannya ya. Dogma genetika itu mungkin apakah ada yang ditanyakan? Semoga bisa ditangkap ya. Jadi ada Prof, nyuwun mahasiswa, sewu. ya Mungkin nanti silakan. kami boleh minta PPT sama RPS enggak, Prof? Jadi memang menurut saya tuh agak susah ya mata pelajarannya. Jadi mungkin kalau kami lihat RPS sama lihat PPT mungkin bisa diulang kembali gitu, Prof. Karena kalau bagi saya ini kayak saya harus 2-3 kali baru paham, Prof. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, dari Prodi belum diberi RPS-nya ya? Belum Ya. belum ada dari Prodi, belum, atau nanti mau coba. Ya, ya. Oke. Pak. Izin, Prof. Oke, ada lagi nggak sambil saya bukakan RPS-nya? Izin, Prof. Saya share. Tadi kan dalam point mutation itu kan ada substitusi, yang penggantian, kemudian penambahan gitu, Prof ya. Ya, Sama insersi. deleting gitu, Prof ya. Sama Ya. deleting. Nah, silent mutation tadi itu adanya di insert atau di pergantian, Prof. Itu hanya substitusi. Oh, adanya di Silent. substituting. Iya. Karena kalau indel itu pasti berefek. Oh, siap-siap. Efeknya terkait dengan kalau misalnya ada silent mutation dibandingkan deleting, berarti dampaknya itu lebih beresiko deleting ya, karena perubahannya langsung gitu, gitu, Prof. Ya, struktur proteinnya pasti berubah kalau pada indel ya. Tapi kalau pada substitusi di silent mutation itu proteinnya nggak berubah sama sekali. Karena tadi asam aminonya nggak ada yang berubah. Yang berubah kodenya aja gitu, gitu, Prof ya. Cuman kodenya aja. Tadi di tabel kan tadi saya tunjukkan Tadi angkanin satu asam amino bisa dikode oleh lebih dari satu triplet codon. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Baik, kalau memang tidak ada, ya saya berharap apa yang tadi saya sampaikan itu bisa ditangkap dengan baik, sehingga akan memudahkan Bapak Ibu semua untuk mengikuti perkuliahan-perkuliahan berikutnya, termasuk lebih mudah juga paham ketika nanti menyelesaikan tugas. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kalau memang nggak ada, karena presensinya masih di Pak Rahmat saja, gitu ya. Jadi kita
dengan, ini saya nyari RPS-nya kok belum. Bentar. Ya, nanti saya cari dulu ya. Sebenarnya buka di portal juga bisa sih. Ya. Mahasiswa? Oke. Baik, karena dari prodi belum ya. Nanti gini aja, kalau dari prodi belum ada, nanti juga dari saya insya Allah. Baik itu ya, Bapak Ibu, kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Pamit dulu. Terima kasih, Prof. Izin Ya, live. sama-sama.